Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Farad dalam bahasa Arab, ana faratukum, artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya. Di hari yang sangat mengerikan, yaitu tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan. Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum. Dan ternyata Nabi kita SAW yang sangat luas rahmatnya dan sangat sayang kepada umatnya sudah menanti umatnya di telaganya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di sini dan juga umat Islam bisa meminum dari telaga beliau alaihi salatu wasallam. Amin. Sebenarnya ini bukan video pertama dari Ustadz Firanda Andrija yang menangis di momen-momen tertentu. Bahkan hal seperti ini sering terjadi kepada ustadz-ustadz salafi, yang dimana mereka juga sering menangis di hadapan jemaahnya ketika menyampaikan sesuatu yang berbau peringatan ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita semua melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak luput dari beberapa ustadz seperti Ustadz Khalid Basalamah, beliau juga menangis ketika menyampaikan sesuatu seperti ini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka. Maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu, karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan, teman-teman. Perbedaan antara guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang diteror dengan ucapan Wahabi, dituduh dengan tuduhan yang keji, menggunakan kalimat-kalimat kotor, cacian, makian, hinaan, bahkan cemoohan yang tidak ada kesudahannya dari orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini. Apakah itu yang membuat mereka sedih? Apakah itu yang membuat mereka menangis? Tidak, teman-teman. Tidak. Bahkan pesan dari Ustadz Khalid Basalamah, bagaimanapun kebenaran ya harus kita sampaikan. Apapun halangannya, kita harus tetap berjalan, harus menyampaikan kebenaran itu. Nggak boleh kita lemah, nggak boleh kita sedih hanya karena perkara dihalang-halangi dalam menyampaikan dakwah ini. Ya, di sini saya ingin memberikan perbandingan secara kasat mata. Mereka ini yang berteriak-teriak Wahabi, Wahabi, Wahabi. Wahabi mereka. Mereka hobinya apa, teman-teman? Mereka meyakini apa, teman-teman? Yang pertama,
ketika mereka bermajelis, kebanyakan, oknum-oknumnya kebanyakan seperti ini. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Seperti ini juga ada. Yang berkata-kata jorok ada seperti ini. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Apakah kalian ingat ketika Gus Fulan ini meneriaki, menyebut Ustadz Firanda seperti ini? Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Apakah kalian ingat? Gus ini pula yang menyatakan bahwa Raffi Ahmad yang dulunya di Ayo Media sekarang sudah mendekat kepada Wahabi, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Saya Raffi Nagita. Raffi mulai ngaji sama saya. Orang-orang NU bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Kemudian apa? Saya agak menjauh dari Raffi Ahmad. Yang terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah yang berbeda pendapat dengan saya soal wayang sebelum Ramadan. Begitu Raffi digandeng Khalid Basalamah. Orang-orang itu bilang, loh kepiye to Gus? Kok Raffi Ahmad digandeng karo orang Wahabi? Kuwi yo goblokmu. Aku gandeng karo artis mau arani sok ngartis. Begitu dia kita tinggalkan digandeng oleh orang Wahabi, kita pusing, Mas. Maksud saya apa? Ini PR bagi teman-teman Ansor. Ayo tole, dadi wong NU ki sing kompak. Orang ini juga yang ucapannya sering seperti ini. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Di mana-mana murah. Ucapan-ucapan kotor, jorok, kasar, murah keluar dari mulutnya. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Tapi simak Ustadz Khalid Basalamah, dicaci maki, wajahnya dibikin wayang, dibikin parodi-parodi, ucapan-ucapan. Cok! Ya gue rasa seneng wayang rasa kakean cangkem kowe. Wah, bajingan kowe. Nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Apakah Ustadz Khalid Basalamah sedih karena itu? Tidak, teman-teman. Malah Ustadz Khalid Basalamah ketika bertemu dengan saya tanya-tanya dengan perkara itu. Beliau mendoakan gus-gusan ini agar mendapatkan hidayah. Itu Ustadz Khalid. Bukan dendam, bukan benci, bukan emosi, bukan marah, no, tapi beda dengan mereka. Emosi dikit goblok teriakannya, emosi dikit rencong bicara. Apa didikan agama apa ini? Sangat berbeda jauh kemana-mana, teman-teman. Saya di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir. Yang selalu, bukan cuma di video, di kolom komentar Harry Plus, yang selalu teriak-teriak Wahabi. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian? Na'udzubillah min dzalik. Son Horeg. Jauh sebelum ada Son Horeg, Ustadz Salafi sudah mengharamkan musik, menganggap musik itu tidak ada faedahnya. Sekalipun itu musik religi, nggak ada faedahnya. Bahkan beberapa ustadz atau gus di NU sendiri menganggap musik haram. Tapi mayoritas oknum-oknumnya menganggap musik boleh dan halal malah. Son Horeg baru-baru ini viral, heboh, meresahkan umat. Gus-gusan dan bib-biban berlomba-lomba untuk memberikan fatwa boleh kepada Son Horeg. Kita lihat Ustadz Salafi, apa yang mereka lakukan, beristighfar dan mendoakan mereka semua yang masih terjerat dengan fatwa-fatwa hukum musik begini begitu agar mendapatkan hidayah. Orang-orang Salafi ketika mendoakan selalu doanya terbaik. Akhirnya mereka mendapatkan jalan yang baik untuk menyampaikan dakwanya. Secara berlahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan mereka. Dengan adanya dan kehadirannya Ustadz Khalid Basalamah di Majalengka, ini adalah sebuah acara yang memang penuh toleransi, penuh kekeluargaan, yang semua bisa diterima kalangan. Kami MBI dari Indramayu bisa hadir di sini dengan tujuan menuntut ilmu. Arti dari kemerdekaan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah,
Kita sangat menunggu sekali sih untuk kajian Ustadz Khalil ini. Kita lihat perbedaan ini menjadi satu di sini gitu, Masya Allah. Tapi perhatikan mereka ketika teriak, tuh apalagi Habib Rizik Syihab ketika mendoakan seperti ini. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia tetap ngotot ya Allah, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah, dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Doa-doa buruk teman-teman. Padahal ujiannya tidak separah Nabi Muhammad SAW yang sampai dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari tulang onta, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama ini di hadapan orang-orang Taif. Diusir Nabi. Apakah Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah? Melaknat mereka? Coba perhatikan, saya ngajak kalian berpikir. Saya ngajak kalian berpikir, mana nih akhlak yang benar-benar mencontoh akhlak Nabi? Mana yang mencontoh? Mereka-kah yang doyan teriak wahabi-wahabi? Ataukah mereka yang diteriaki wahabi? Gak ada putus-putusnya Indonesia ini dengan teriakan wahabi. Diajak beragama dengan cara yang simpel. Apalagi kemarin, saya sangat sedih teman-teman, dengan Masjid Miyah. Ya, Masjid Miyah yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun, tidak pernah terjadi konflik, tidak pernah menzolimi masyarakat di sana. Hanya mengajak mereka untuk tidak mengerjakan amalia bid'ah. Cukup untuk rajin saja ke masjid. Bagi yang dekat-dekat di situ, ya, rutin ikut kajian dan lain sebagainya, memperbaiki ibadah yang sunnah dan yang wajib, tanpa amalia, takhayul, bid'ah dan hurafat. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ditolak, dibekukan pembangunan masjidnya gara-gara teriakan wahabi-wahabi. Apa ini? Apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apakah Ustaz Yazid Jawas rahimahullah sedih, kecewa, nangis, marah, melaknat pemerintah, mendoakan yang buruk pada pemerintah? Tak ada satupun dari ulama-ulama salafi, ustadz salafi yang pendendam, pemarah, pendengki, mengucapkan kalimat kotor, kasar, jorok. Gak ada teman-teman. Tetapi di kalangan mereka membeludak. Artinya apa? Ada yang salah dengan ajaran mereka. Saya mantan muhibbin Habib. 7 tahun saya pernah bergelimang di dunia perhabiban, menganggap mereka seorang pahlawan, menganggap imam besar, menganggap pejuang. Tapi setelah saya tahu, saya mencoba untuk mengkaji lagi, belajar lagi, mencari kebenaran lagi. Saya temukan mana jalan yang benar, mana faham yang benar. Bukan berarti saya pantas saja Harry Pras menyalah-nyalahkan, karena memang kalau ada yang benar pasti ada yang salah teman-teman. Dari awal video ini ya, video ini terkhusus, saya memaparkan kepada kalian kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Kalian memiliki akal yang waras, pasti faham mana yang benar dan salah. Tapi kalian yang terdoktrin dengan wali-wali majedub, jangankan menyadari benar dan salah. Untuk mengetahui mana yang syubhat saja mereka tidak akan bisa. Sehingga apa? Mereka akan tetap buta dan tuli. Jadi tetap teman-teman, kita harus mengajak dengan lemah lembut kepada mereka untuk kembali agar mereka sadar. Bukan mencaci maki mereka. Kalau mereka pejabat, kita doakan seperti Habib Rizik Syihab tadi, dilaknat dan lain sebagainya. Apalagi sampai di demo, Miyah di demo. Tapi orang-orang Miyah tidak yang membuat demo tandingan. Malah mereka mendoakan. Perhatikan, tuduhan semua tuduhan. Gak ada yang tepat sasaran kepada orang-orang salafi. Dituduh teroris, ternyata yang menjadi biang teroris ada di kalangan mereka. Sampai ketangkap polisi, ngaku sendiri. Habib dituduh intoleran. Tidak ada bukti bahwa orang-orang salafi intoleran. Intoleran itu apa? Yaitu mengganggu ibadah orang lain. Ketika orang beribadah dibubarkan. Ketika orang melakukan kajian dibubarkan. Nggak pernah. Orang-orang NU misalkan merayakan tahlilan, maulidan, haulan, Isra Mi'raj dan semua amalia bid'ah di sekitaran orang-orang salafi. Tak ada orang salafi gabung kepada mereka dan tak ada orang salafi mengganggu mereka. Orang-orang salafi hanya mengajak berpikir bahwa amalia tersebut bid'ah. Lebih baik kita mengerjakan yang sunnah dan terlebih yang wajib. Itu cuma. Enggak bagi mereka yang tahlilan. Ketika tahlilan mereka berkerumun banyak, mahalul qiyam mereka berkerumun banyak, haulan,
Isra Mi'raj, kumpul mereka teman-teman. Tetapi ketika azan, sedikit di antara mereka yang menoleh kepada masjid. Bukti, karena saya pernah mengamalkan. Tuh, nggak ada. Ketika acara-acara bid'ah tersebut, orang-orang salafi lalu datang bawa massa menggeruduk membubarkan karena bid'ah. Nggak ada. Tidak ada tuduhan yang tepat sasaran. Maka sangat disayangkan ketika pembangunan Masjid Mia hanya karena tuduhan-tuduhan Wahabi dibekukan. Jadi mari kita tetap suarakan agar pembangunan Masjid Mia mendapatkan izin dan dilanjutkan pembangunannya. Tetap kita suarakan.